Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama saya Mar'atus Solihah. Di sini Ibu akan menyampaikan materi ke-8 dalam MPLS SMP 1 Poncol Magetan tahun pelajaran 2021-2022. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu berkaitan dengan pembinaan mental agama bagi seorang remaja. Anak-anak pastinya sudah tahu siapa sih remaja itu? Remaja adalah usia peralihan yang mana ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak hingga dewasa, yaitu pada usia 13 tahun sampai 21 tahun, di mana usia ini telah memasuki bangku SMP dan SMA. Jadi anak-anak pada saat ini sudah memasuki usia remaja. Usia remaja itu sendiri sebenarnya memiliki tanda apa sih yang ada, yaitu tanda gejolak kejiwaan yang berimbas pada 1. Perkembangan mental, 2. Pemikiran, yang ketiga emosi, kesederhanaan sosial, pertumbuhan moral, dan juga kecenderungan serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagaman yang dianut pada pola ibadah kita. Selanjutnya, banyak sekali berbagai kenakalan remaja dewasa ini. Di antaranya yaitu mulai dari yang sangat ringan sampai yang berat, di mana di situ telah menimbulkan keprihatinan dari semua orang, yang mana orang itu peduli terhadap nasib bangsa di masa yang akan datang. Di antara kenakalan-kenakalan tersebut yaitu biasa terjadi pada 1. Di lingkungan keluarga. Yang kedua, ada kenakalan yang terjadi di lingkungan sekolah, dan yang ketiga nanti ada kenakalan di lingkungan masyarakat. Untuk yang pertama, kenakalan yang terjadi di lingkungan keluarga antara lain biasanya banyak anak remaja yang sering bertengkar, keras kepala, tidak suka diatur oleh orang tuanya, sering tersinggung, dan juga sering melawan apa yang menjadi kehendak orang tua. Hal ini membuat kelakuan yang sangat melanggar aturan dan juga nilai-nilai moral dan norma agama. Di antaranya yang kedua adalah kenakalan yang terjadi di lingkungan sekolah. Contoh yang sering dilakukan oleh seorang remaja di antaranya mereka berperilaku kurang benar. Perilaku kurang benar itu bisa terjadi karena akibat dia ikut-ikutan temannya ataupun juga muncul dari inisiatifnya sendiri. Di antara selain itu, yang kedua adalah suka mengganggu dan juga melanggar peraturan yang telah ditetapkan di sekolah. Masih ada yang sering berkelahi, masih ada yang suka bolos sekolah, dan juga suka mencoret-coret lingkungan sekolah. Hal ini merupakan contoh kenakalan remaja secara kecil yang ada di sekolah. Kemudian yang ada di masyarakat, banyak siswa ataupun remaja yang mana di situ mereka merasa tidak nyaman ketika tidak bisa bergabung dengan teman yang ada di lingkungannya dalam hal negatif. Nah, itu termasuk dari contoh-contoh kenakalan yang ada di lingkungan masyarakat. Untuk selanjutnya, bagaimana sih caranya untuk mencari solusi? Solusinya yang pertama itu adalah terletak pada pendidikan agama. Pendidikan agama merupakan dasar dari segala ilmu dan juga unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental, terutama pada seorang remaja. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang terdapat di dalam nilai-nilai pendidikan agama itu dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri, dengan penghayatan tinggi, tanpa ada unsur paksaan yang datangnya dari luar hati nuraninya.
Dari situ karenanya keyakinan itu harus dipupuk dan juga ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Dan selanjutnya, kalian sebagai seorang remaja selalu harus bisa berusaha untuk memperdalam ilmu agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus bisa menanamkan keyakinan bahwa dalam mengikuti pelajaran agama di sekolah itu tidak hanya sebatas untuk kebutuhan saja. Jadi, ketika kita sebagai seorang remaja di sekolah, kita harus menuntut ilmu agama itu sesuai dengan keinginan dan niat yang ada di dalam hati kita. Belajar ilmu agama merupakan sebuah kebutuhan, bukan hanya sebagai formalitas saja. Jadi, kita selama di sekolah ataupun di rumah nanti, di masyarakat, tidak boleh hanya sebatas belajar dan mengerjakan sesuatu yang ada tanggung jawab di sekolah saja. Tapi kita bisa menerapkan apa yang diajarkan itu, apa yang kita dapatkan dari sekolah, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama juga dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang sifatnya harus kita laksanakan, seperti melaksanakan sholat lima waktu, ya. Sekaligus remaja yang memiliki akhlak yang baik terhadap Tuhannya bisa menjadi akhlak diri kita menjadi lebih baik, bisa juga akhlak kita terhadap orang tua juga menjadi lebih baik kepada guru beserta teman-teman dan juga lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, di sini guru akan menyertakan seperti apa sih kriteria orang yang bermental agama yang baik, yaitu yang pertama, orang-orang yang bersikap dan berpandangan hidup berdasarkan takwa. Jadi, kita sebagai makhluk insan yang selalu berupaya untuk melaksanakan perintah Tuhan itu harus dilandasi dengan ketakwaan. Yang kedua, yaitu orang-orang yang bertingkah laku sesuai dengan norma agama. Hal ini kalau kita sebagai seorang remaja muslim, kita selalu berpedoman pada Al-Quran. Setiap tindak tanduk kita, setiap langkah kita tidak boleh lepas dari Al-Quran, yaitu sebagai norma. Norma itu adalah aturan yang baku yang dikeluarkan, yang diturunkan dalam sebuah ilmu agama. Dan yang ketiga, yaitu orang-orang yang perbuatannya atau amaliyahnya berasaskan pada amal soleh. Jadi, setiap hari, setiap kita melaksanakan aktivitas sehari-hari, kita harus selalu mengutamakan amal soleh baik kepada diri kita, kepada orang tua, ataupun kepada orang lain dan juga kepada Tuhan yang menciptakan kita. Nah, di sini pembinaan mental agama pada remaja pada dasarnya yaitu diarahkan kepada menyiapkan kalian sebagai generasi penerus bangsa dan juga mengantarkan kalian sebagai generasi penerus bangsa dan cita-cita perjuangan untuk membentuk manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang kafah dan juga bisa menjadi contoh dan juga memberikan peran yang positif dalam pembangunan dan juga memberikan peran positif dalam melanjutkan dan membawa kehidupan bangsa ke tingkat yang lebih baik sesuai dengan cita-cita manusia. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang bisa menjadi generasi-generasi yang bermartabat, berbudaya dan